Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai tentang perawatan mesin. Ya. Ada banyak perawatan mesin yang perlu kalian ketahui. Namun kita juga perlu memilih, ya, perawatan apa saja yang memang dirasa perlu. Dan kali ini Bapak akan coba memecahkan atau memberikan beberapa tahapan. Kita mulai dari perawatan sistem pendingin. Sistem pendingin ini perlu kalian ketahui juga bahwasanya setiap kendaraan itu memiliki sistem pendingin, di mana sistem pendingin sendiri berfungsi untuk menjaga kondisi suhu atau temperatur pada mesin agar tetap dalam keadaan stabil. Dan suhu yang normal pada kendaraan itu berkisar antara 80 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, bila hal ini tidak terjadi suhu normal, ya, maka akan mengakibatkan yang namanya kelebihan panas atau biasa disebut juga dengan overheat, di mana overheat ini dialami karena suhunya sudah melewati batas normal. Nah, bila hal ini terjadi, maka kemungkinan penyebabnya adalah sistem pendingin tidak berjalan dengan baik. Dan untuk memastikan apakah sistem pendingin ini masih baik atau tidak, ada baiknya kita melakukan perawatan. Ya. Di sini kalian perlu ketahui ada beberapa alat, ya. Alat ini fungsinya untuk mendeteksi sekaligus mengetahui nilai ukuran dari sebuah temperatur, kemudian juga memeriksa suatu kebocoran, ya. Dan yang perlu diketahui lagi adalah apakah kebocoran ini terjadi di bagian salah satu komponen ataukah pada bagian sistemnya. Ya. Nah, kalian bisa melihat langsung di sini, ya. Nah, di sini sistem pendingin itu terdiri dari berbagai macam komponen, ya. Dimulai dari adanya radiator sebagai tempat untuk bersirkulasinya air panas menjadi dingin, ya. Kemudian ada selang radiator, kemudian ada tangki cadangan, ya. Kemudian juga ada sensor suhu, ya. Nah, ini karena kendaraan yang akan kita gunakan di sini adalah trainer mesin EV, ya. Jadi sudah dilengkapi dengan sensor. Kemudian juga ada kipas pendingin, ya. Kipas pendingin juga di sini sudah tidak langsung dengan mesin, tetapi dia terpisah dengan sistem elektrik. Jadi apabila terjadi overheat, maka kipas akan bisa bergerak, ya. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini di dalam pemeriksaannya adalah yang pertama kali, yaitu kita pastikan, ya, bahwa air pendingin di sini masih ada atau sudah habis, ya. Caranya adalah dengan kita periksa, masukkan tangan, ya, atau jari tangan, kita cek bahwa memang air itu masih ada. Yang kedua, kita lihat batas airnya, apakah masih penuh di dalam leher radiator ataukah kurang. Ya, bila hal ini dirasa kurang, maka kita bisa menambahkannya sampai batas maksimum, ya. Apabila sudah cukup, maka kita lakukan tes berikutnya adalah dengan memeriksa kebocoran, ya. Nah, di sini kita gunakan namanya radiator tester, ya. Nah, perlu kita ketahui radiator tester ini memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan kebocoran, ya. Kita lihat di sini, ya. Di sini ada pressure gauge-nya, ya. Pressure gauge di sini untuk mengetahui berapa besar tekanan yang harus kita periksa selama kita ingin mengetahui tes kebocoran, ya. Nah, di sini ada dua warna, ya. Ada warna hijau dan ada warna merah. Warna hijau di sini ini adalah mengindikasikan batas normalnya, ya.
Sedangkan yang warna merah di sini adalah untuk mengetahui tingkat tekanan maksimumnya. Ya. Nah, di dalam pressure gauge pada alat ukur radiator tester ini ada dua satuan ukuran yang perlu kalian ketahui. Ya, bisa dilihat di sini, ya. Nah, di sini ada ukuran yang paling atas itu adalah PSI, ya. Kemudian yang di bawah sini ada 1000 kPa, dan yang di bawahnya lagi paling bawah itu adalah bar, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, untuk yang PSI itu ada di bagian angka paling bawah, ya, dimulai dari angka 0 sampai dengan 35. Sedangkan untuk nilai satuan bar itu ada di bagian paling atas, ya, dari angka 0 sampai dengan 2,5 bar. Nah, terus kita menggunakan yang mana? Dua-duanya bisa digunakan. Ya, yang harus kalian ketahui adalah mengkonversikan nilai satuannya. Ya, perlu diingat, ya, bahwa satuan tekanan bar itu lebih besar dari satuan PSI. 1 bar itu sama dengan 14,5 PSI. Ya, maka di sini kita akan lakukan percobaan dan kalian akan lihat, ya. Nah, yang pertama adalah menyesuaikan dulu tutup radiator ini, ya, dengan tutup radiator yang terdapat pada radiator tester. Ya, di sini terdiri dari bermacam-macam jenis tutup. Ya, disesuaikan dengan model kendaraan. Ya. Nah, karena kita menggunakan trainer dengan mesin Avanza, ya, maka kita melihat menggunakan buku petunjuk, ya. Nah, buku petunjuk ini bisa kalian lihat, ya, di sini ada beberapa nomor instruksi, ya. Nomor instruksi, ya, mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 13, ya. Kita akan lihat dari contoh trainer ini menggunakan produk Jepang, maka kita gunakan yaitu tutup pada nomor 5, ya, yang disesuaikan dengan kondisi bentuknya, ya. Kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Mana yang lebih sesuai, ya. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, yang lebih mendekati adalah yang ini, ya. Ini kita gunakan nomor 5. Maka ini kita akan pasangkan kepada radiator, ya, seperti ini, ya. Nah, setelah kita yakin bahwa ini sudah terkunci, baru kita akan pasangkan alat ini. Ingat, ya, di sini ada semacam klip, ya, klip on off atau klip buka tutup, ya. Kalau kita tidak menggunakan ini, maka untuk pemasangnya agak sedikit sulit. Maka ini harus diperhatikan, ya. Caranya adalah seperti ini, masukkan, ya. Nah, ini belum sempurna, maka untuk menguncinya adalah kita tarik klip. Baik. Ya, setelah ini terpasang, ya, dan dipastikan ini kencang, maka kita akan lakukan pemeriksaan kebocoran, ya. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena kita harus memastikan juga apakah sirkulasi air yang ada di dalam mesin ini betul-betul terjaga ataukah tidak, ya. Nah, ini belum kita lihat apakah ini ada bocor atau tidak, maka kita perlu buktikan, yaitu dengan memeriksa tes kebocoran, ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah dengan memompa alat ini, ya. Kemudian pastikan jarum ini bergerak sampai batas hijau, ya, atau kisaran 1 bar atau kurang lebih 14,5 PSI, ya. Nah, itu kalau kondisi saluran pendingin ini betul-betul dalam keadaan normal atau tidak ada bocor. Apabila kalian melakukan pemompaan sebelum sampai 1 bar dan sudah terjadi kebocoran, maka pemeriksaan dihentikan karena ini sudah pasti terjadi kebocoran, ya. Baik, kita lakukan pada tahap pemeriksaan ini, ya.
Lakukan ini sampai berkali-kali sampai menyentuh batas hijau. Oke, bisa kalian lihat di sini ada kebocoran ya. Ini saya hentikan karena sudah dipastikan bahwa saluran pendingin ini tidak normal atau tidak baik. Ya, artinya ada kebocoran di bagian saluran ini. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, hentikan ya pemeriksaannya. Kita buang tekanan yang sudah kita pompa tadi. Ya, kemudian kita lepaskan. Ingat, ini ada klip ya, harus diangkat supaya bisa terlepas. Ya, seperti itu. Nah, ini bagian yang terdapat kebocoran ya, artinya ada kerusakan. Bisa ini selangnya sudah tidak baik ya, atau ada retak, atau memang sudah ada yang bolong, atau juga klemnya yang kurang kencang ya. Nah, maka tahapan ini kita harus lakukan perbaikan ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan pastikan dulu ya. Kita yang pertama adalah melepaskan bagian klem ya, seperti ini. Longgarkan, tidak usah dilepas secara keseluruhan ya, kita longgarkan saja. Nah, setelah itu kita coba masukkan lagi selangnya lebih dalam ya. Bila hal ini sudah kita lakukan, maka kita akan tes lagi ya. Kalau ternyata setelah kita kencangkan kembali masih bocor juga, maka yang harus dilakukan adalah ganti selang. Seperti itu ya kira-kira. Baik ya, ini kita kencangkan kembali. Ya, dalam melakukan pemeriksaan pembukaan klem selang ya, atau pengunci pengikat selang ini harus hati-hati ya. Karena kalau tidak hati-hati ya, obeng bisa mengenai tangan. Lebih bagus menggunakan sarung tangan. Kemudian kalau sekrupnya ini sudah tidak baik ya, atau tidak layak, sebaiknya klemnya juga diganti. Masih cukup, sudah kencang ya, seperti itu. Ya, sekali lagi untuk memastikan ini baik atau tidak, dilakukan pengetesan sekali lagi. Kalau bocornya sudah tidak ada, maka dipastikan saluran pendingin dalam keadaan baik. Tapi apabila masih terdapat bocor, maka semuanya harus diganti. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan tes sekali lagi apakah masih ada bocor atau tidak. Oke, ternyata masih ada bocor ya, tidak usah diteruskan. Jadi ini harus diganti ya, khusus untuk saluran selang saluran pendinginnya harus diganti ya. Tidak hanya selang ya, tapi juga dengan klem penguncinya ya. Ada kemungkinan di sini sudah terjadi selek ya, atau kerusakan, sehingga pada saat memutar ya, karena di sini ada karat, makanya ikatannya kurang baik ya. Jadi solusinya adalah ganti antara selang dengan pengunci selang ya. Oke, itu untuk pemeriksaan kebocoran. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya sistem pada pendingin kali ini mengalami kebocoran ya. Kita rapikan, ini sudah cukup ya. Jadi selanjutnya setelah ada kebocoran ini ya, kita juga harus memeriksa bagian-bagian yang lain ya, seperti air yang terdapat pada radiator ini ya.
ini bagusnya juga sering dilakukan pengurasan. Kenapa? Karena kalau sampai diendapkan, kotoran atau karat-karat yang terdapat pada air tersebut ini juga akan mengganggu sirkulasi pendingin pada mesin, ya. Nah, makanya tidak hanya cukup sampai memberi kebocoran, tetapi air yang ada di dalam sistem pendingin ini, khususnya yang ada di dalam bor, itu juga harus dikuras, ya, bagusnya diganti. Dan lebih bagus lagi itu menggunakan cairan pendingin yang sekarang mungkin sudah banyak, yaitu disebut juga dengan coolant, ya. Nah, coolant ini dia selain mampu menyerap panas, dia juga mampu menghadapi atau mengurangi tingkat karatan atau porosi, ya. Baik, mungkin untuk perawatan sistem pendingin cukup sampai di sini saja. Nah, ada tugas untuk kalian, yaitu yang pertama, kalian membuat sebuah skema, ya. Bisa kalian cari di internet atau juga kalian cari di buku-buku referensi, ya, tentang sistem pendingin, ya. Buat sistem sirkulasi sistem pendingin, ya. Jenis kendaraan bebas apa saja. Kemudian sebutkan komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendingin beserta fungsi dari komponen itu sendiri, ya. Dan yang terakhir adalah seperti yang saya katakan, berapa suhu normal kendaraan pada saat mesin hidup dan berapa suhu kelebihan panas pada saat sistem pendingin tidak normal. Oke, sekian, ya. Apabila masih ada yang kurang, kalian nanti bisa bertanya melalui telepon atau WhatsApp, ya, di 0853 1327 7077. Oke, pesan Bapak terakhir adalah kalian tetap di rumah, jangan keluyuran, jangan nongkrong kemana-mana, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.